Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, sih. Oke, sesuai janji untuk week 4, kita presentasi kelompok ya. Ya, Idealnya kelompok 1 dan 2, tapi kelompok 1 saya belum terima tugas kelompoknya. Kelompok 2 sudah ada, tapi tidak ada PPT-nya. Jadi yang available buat sekarang adalah 4 dan 5. Iya. Oke, I will share the screen and I will give the time and screen for group 4. Hmm, ini ya. Sudah kelihatan? ya. Gimana berita? Oke. Untuk kelompok keempat, dipersilahkan ya untuk presentasi 10 menit saja pakai timer. Karena kita dibatasi oleh waktu Zoom ini. Oke, time and screen is yours. Silakan. Cynthia, ayo silakan dimulai. Belum. Jangan. Halo, Cynthia dengar? Atau Cynthia terlempar? Oh, ada ini. Oh, Sir, ini mulai kelompok berapa? Ini kelihatan tidak saya share screen. Kelompok keempat kan? Oh, bukan kelompok 1 dan 2. Ya, saya sudah sampaikan tadi panjang-panjang. Kelompok satu Baru, tidak, kelompok satu belum kumpul tugas, kelompok 2 belum kumpul PPT. Jadi yang ready hanya 4 dan 5. ya Sir, DPPPT belum jadi. Ada Ayo, error kemarin. ayo Tinggal Cynthia, satu itu Sir yang baru. Cynthia atau Hasanuddin mulai sudah. Halo, Pak, boleh ke grup 5 dulu. Soalnya ini juga dadakan nih untuk presentasi. Oke, dadakan ya. Kelompok 5 Salva mana? Tadi yang ada cuma Salva, Z tidak ada. Claudia juga tidak ada. Saya share screen PPT kelompok 5 ya. Persif. Halo, Assalamualaikum. Ada cari jaringan pada diri nih. Waalaikumsalam. Kelompok 5 ayo. Itu Ini kelompok 5 sudah hilang lagi kah? ada pertanyaan. Biar kasih. Bingung.
Kelompok 5 ada tidak? Tadi saya lihat Salva di sini, Su hilang lagi. Aduh. Kalau kelompok 2 ready tidak? Tapi tidak ada, Ready sih. tapi tidak ada PPT-nya. Iya, cuman ada PPT, ada buat, cuman dia agak kurang. Kelompok 2 tuh ready sih, cuman ada PPT saja yang belum dikirim. Ya, kirim satu kali saja langsung ya, dua-dua, yang satu persatu. Kalau Kalau gitu, error kan terjadi kirim sih. kalau gitu saya kelompok keempat bagaimana? Belum ready juga? Saya lempar kelompok Alex 2 ya. presentasi Kelompok empat. Alex. Bagaimana? Kelompok keempat belum siap juga. Saya lempar kelompok satu ya. Kelompok dua. Sarini, Fiona, sama Patrick. Nanti Sarini yang presentasi. Iya sih. Oke. Kurang jelas. Zoom ya. Sir di sini apa namanya? Moderatornya Tasya nanti baru dilempar ke saya materi. Jadi Tasya yang pembuka dulu. Pakai lempar-lempar lagi. Oke. 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Iya sir. Bertanya. Mulai? Iya. Iya. Tasya mulai. Ini juga. Assalamualaikum and good afternoon. Directly from Group 2 will present the result of narrative writing and ideas. Will Tapi pertanyaan. the presenters to present Buku beli. Oke, thanks. Mana pertanyaan? Oke, thanks. Thank you to the moderator who has given me the opportunity. I'm here as a speaker for group 2 with a paper entitled Narrative Writing and Sir, boleh langsung ke pembahasan Sir. Kasih. Narrative writing. Narrative writing is one type of writing that aims to tell a story explains in narrative writing. The written develops story with characters, plot, background, and conflict that
build narrative structures. This writing is actually personal of based on real experience, although it can also be fictional story corrected by the other imaginations. The main characteristic of narrative writing include one the character involved in the story. Two, plot sequence of event or event they occur in the story. And three, background, the time and place where the story takes place. Hmm, Sir tahu ini tahu saya kasih jelaskan pakai bahasa Indonesia sudah tahu? Dia kasih jelaskan, Kong. Ya, terserah Atau presenternya. jadi di sini naratif itu membahas tentang tulisan naratif itu merupakan salah satu jenis tulisan yang bertujuan untuk menceritakan suatu kisah atau pengalaman. Contohnya seperti cerita novel, cerita pendek, atau cerita yang ada di surat kabar maupun cerita lainnya. Eh, eh, Karakteristik naratif itu ada 6. Yang pertama itu karakter yaitu karakter yang terlibat dalam cerita. Itu yang pertama, the characteristic involved in the story. And two, plot or rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam cerita. Dan nomor 3 itu latar belakang atau background. Waktu dan tempat terjadinya sebuah cerita. Nomor 4, konflik. Konflik atau problem or challenge faced by karakter. Yang artinya masalah atau tantangan yang dihadapi karakter. Dan nomor 5 itu klimaks. Klimaks yaitu titik puncak ketegangan dalam cerita. And 6 atau number 6, selection. Selection ini atau solusi. Bagaimana the problem or conflict is resolved. Bagaimana masalah atau konflik diselesaikan. Poin B, identification of the main idea in narrative writing. Di sini tuh membahas tentang gagasan utama dalam sebuah teks, yaitu pikiran utama yang menjadi dasar atau inti dari cerita tersebut. The main idea in a text in the main that forms the basis or core of the story. Ini dia definisinya adalah gagasan utama dalam sebuah teks adalah atau yang membahas tentang pikiran utama dari sebuah teks atau cerita tersebut. Gagasan utama ini biasanya terkait dengan tema atau pesan yang ingin disampaikan melalui cerita.
Identifikasi gagasan utama sangat penting untuk memahami tujuan dan makna teks secara keseluruhan. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi gagasan utama dalam tulisan naratif adalah sebagai berikut. Number one, read carefully. The first step in the identifying the main idea is to read the story carefully. Carefully apa nih? Understanding the storyline and pay attention to important parts, such as the introduction of characters, setting, and conflict that arise. Number one, finding the pain, theme, or message as narrative story usually contain certain themes or messages. Try to find idea that often appear as or emphasizes throughout the story, because this is often the main idea. Number three, determine the character and conflict. Identify the main character and challenge or conflict encountered in the story. Conflict is often the main focus that direct the storyline. And number four, what is learned or conveyed by the main character through the experience can be the main idea of the story. Langsung saja kita masuk ke ini apa namanya? Karakter utama tulisan naratif meliputi, yaitu ada langkah-langkah untuk mengidentifikasi gagasan utama dalam tulisan naratif adalah Time's up ya. ada 4 itu. Jadi langsung saja ke contoh example of narrative reading and identification of the main idea. Cukup. Oke, thanks. Mungkin itu saja materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you for the presentations. Now let's go to Q&A session, question and answer and discussion. For other groups, do you have any question for group 2? Ada pertanyaan untuk kelompok 2, silahkan ya, dari kelompok lain. Kalau jadi yang bertanya, saya yang bertanya. Here I want to question, please. Ya, Sulan kelompok berapa? Kelompok kelompok 1, kelompok 5. 2. Ya, Sama silakan. Putri. Sir. Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh hari ini. How to determine the main idea in a narrative? What steps can be taken to identify? Is serious saja. How to determine the main idea in a narrative? What step can be taken to identify it? Oke, silakan dijawab. Untuk saudara Suan itu bertanya tentang bagaimana bagaimana cara menentukan ide utama dalam sebuah narasi. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasinya?
Oke, baik. Terima kasih telah memberikan kami pertanyaan. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Sulan. Tapi, Sir, tunggu dulu beberapa pertanyaan baru dijawab atau jawab sekarang? Oh iya, beberapa pertanyaan dulu deh. Langsung saja. Langsung saja. Sir, tunggu. Oh my God. Ini waktu soalnya ya. Nanti Zoom bisa mati kapan saja. Oh, Oke. iya sih. And we went to eating. Tunggu sebentar. Oh my God. Sir, boleh dilemparkan ke Tasya dulu. Siapa tahu Tasya dia masih bantu menjawab atau Patrick. Oke, Tasya dan Patrick silakan membantu ya. Oke, Sir. Oh my God, menentukan. Di padahal tuh sebelah. Sambil menunggu saya absen ya. Arhaj, Absent. Absent. Asmidar, Present. Absent. Saya hadir. ya, Patrick, Patrick, Present. Claudia, apa ya? Ya, Pak. Delia, Delia mana? Present, present. Oke, Hasanuddin ada ya. Henry, ini tidak ada ya. Mursin, juga kosong. Nabila, Ririn, Present. Present. Ririn ada ya. Sarini, Present, Sir. ya. Cynthia, Present. Bulan ada ya. Kita, kita ada ya. Oke, Tasya ada ya. Ada. Vita Sanam, Absent. Dian Baria, Absent. Salva, Absent. oke, Z juga absen. Rifat Arif ada ya. Oke, silakan jawab pertanyaan. Oke, baik, Sir. Mana ya? Tasya Patrick bisa menjawab? Pakai bahasa Indonesia saja. Iya. Nanti Ton tambahkan sedikit. Terima kasih atas kesempatan yang telah berikan kepada. Point. Oke, langsung saja untuk menentukan ide utama dalam sebuah narasi. Anda dalam melakukan langkah-langkah berikut. 1. Membaca paragraf secara keseluruhan. 2. Membaca setiap. 3. Menandai kata-kata penting. 4. Menemukan kalimat utama.
5. Menemukan hoax dalam kalimat utama. Mungkin itu saja yang saya dapatkan. Terima kasih. Oke, Sulan bisa merespon atau Syahrini bisa menambahkan. Silakan. Jadi bagaimana kita tambahan dari saya adalah bagaimana kita menentukan gagasan utama dalam cerita ataupun naratif itu yaitu kita harus membaca dulu ceritanya dan mengamati cerita tersebut, gagasan yang paling penting di cerita itu apa begitu. Kayak contohnya sudah ada di makalah tentang Rina. Ada dia cerita tuh di makalah juga isi contoh cerita yaitu suatu hari Rina mengikuti lomba dari lari di sekolahnya. Rina sangat bersemangat karena sudah berlatih keras selama beberapa minggu. Namun saat lomba dimulai, ia terjatuh karena tidak memperhatikan jalan. Meski merasa malu dan kecewa, Rina tidak menyerah dan ia bangkit dan melanjutkan lomba. Di akhir lomba, Rina hanya berhasil memperoleh juara ketiga. Namun ia merasa bangga karena sudah berusaha keras dan tidak menyerah. Nah, di cerita ini identifikasi atau gagasan utama itu adalah pentingnya untuk tidak menyerah meskipun menghadapi kegagalan. Jadi poin utama ataupun gagasan utama itu di cerita tersebut itu seperti eh, kata yang tidak menyerah itu. Mungkin itu saja bahan jawaban dari saya. Oke, sekarang Sulan bagaimana responnya? Namun ia merasa bangga karena sudah Ya baik, berusaha. sudah sedikit memahami dari penjelasan Syahrini ya. Nah, terima kasih Syahrini atas penjelasannya. Oke. Ya, sama-sama, Fulan. Lucu ya, Sulan bertanya terus di samping Beatrice kok jawab. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Ya sih, soalnya lampunya telah bisa buka di aplikasi. Ya, it's okay. Yes, thank you. I'm sorry. Is there any other question for group 2? Ada pertanyaan lain lagi untuk kelompok 2 atau tidak? Kalau tidak ada, sampai di sini saja ya pertemuannya. Jadi untuk week 4 ini yang presentasi hanya kelompok 2, yang lainnya nanti menyusul di minggu-minggu berikutnya. Oke, Okay, see you. all for today. Thank you all for coming in and joining in virtually, and I will see you next time. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang belum kumpul tugas masa waktu sampai jam 12 tengah malam ya. Setelah itu akan tertutup, ya bisa kumpul lagi. Oke. Oke, see you. Here. Oke, here. Keluar tuh.